Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada hari ini kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana agar perjalanan hidup kita menjadi sukses dan beruntung. Saya akan membacakannya dari Yosua pasal yang pertama, ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan bagaimana Tuhan menyertai perjalanan Yosua, maka kita akan mendapati cara Tuhan bekerja sangatlah tidak masuk akal. Jikalau pikiran Joshua tidak selaras dengan pikiran Tuhan, maka Joshua tidak akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Seandainya kita menjadi Joshua, mampukah kita mempercayai Tuhan yang memerintahkan Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko? Sepertinya itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada dua hal. Dari firman Tuhan yang kita baca, ada dua hal yang dapat membuat perjalanan kita, hidup kita itu berhasil. Yang pertama adalah keteguhan hati. Ini suatu hal yang sangat penting dalam menjalani hidup kekristenan. Jika kita tidak memiliki hati yang teguh, percaya kepada Tuhan Yesus, maka perjalanan hidup kekristenan kita akan berjalan sesuai dengan arahan yang dunia tawarkan. Dengan banyaknya tawaran dunia akan kemudahan dan kenikmatan dapat berpotensi menggugurkan iman. Jika dasar kekristenan kita tidak didasari oleh pengenalan yang benar akan Tuhan, maka ketika godaan, ujian, tawaran dunia mampir dalam hidup kita, menyerang hidup kita, tidak mustahil hidup kekristenan kita akan roboh. Hidup kekristenan kita akan hancur. Nah, itu sebabnya memiliki hati yang teguh percaya akan Tuhan akan membawa kita pada keberhasilan dan keberuntungan. Nah, hal yang kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kita adalah bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dalam ayat 8 tadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk dapat bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, ada caranya. Firman Tuhan memberitahukan, yaitu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terdengar sebuah cara yang aneh, tidak masuk akal. Tetapi itulah yang firman Tuhan katakan dalam ayat 8 dari Yosua. Yang pertama, ini tidak relevan, betul, tapi begitulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita taat saja, sama seperti Yosua yang taat saja untuk merenungkan firman siang dan malam. Nah, pikiran kita adalah area peperangan, tempat membedakan baik dan jahat, memutuskan benar dan salah. Lalu dosa dan tidak, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, mustahil atau tidak mustahil. Semua ada dalam area pikiran kita. Dengan kita memperkatakan dan merenungkan firman siang dan malam, maka pikiran kita akan selaras. Pikiran kita akan dibuat selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga pikiran kita menjadi pintu masuk
untuk kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Saya menyadari bukan perkara mudah untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari hati yang haus akan firman-Nya. Ada banyak tantangan, bahkan musuh akan memberikan kita berbagai keraguan agar kita berhenti dan mulai beralih merenungkan hal yang lain. Musuh akan selalu membenturkan. Saya katakan sekali lagi, musuh akan selalu membenturkan dengan kegiatan lain yang selalu berkaitan dengan uang atau kebutuhan hidup. Disinilah kita mesti mengambil sikap untuk tetap fokus pada arahan Tuhan. Pastikan Tuhan itu ada dan pasti. Demikian juga dengan firman-Nya yang merupakan kebenaran sejati yang akan mengubah hidup kita ketika kita melakukannya. Apa yang Tuhan lakukan selalu hal yang di luar nalar kita. Hal yang tidak terpikirkan, hal yang mustahil. Oleh karena itu, Tuhan berkata, teguhkanlah dan kuatkan hatimu untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan. Pastikan Tuhan dan firman-Nya merupakan harta yang paling berharga dalam hidup ini. Nah, saya menemukan bahwa tidak ada cara lain selain hati yang sungguh-sungguh berusaha habis-habisan dalam mengejar Tuhan dan firman-Nya. Ini merupakan dasar yang penting dalam hidup kita dan selalu terjaga dalam hidup kita. Jadi sikap mengejar Tuhan dan firman-Nya harus tetap konsisten pada saat kita terus mengejar perkenanan Tuhan. Itu jalan satu-satunya untuk melihat dan mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kuncinya ada dalam diri kita. Maukah kita merenungkan firman-Nya siang dan malam? Dengan melakukannya, maka kita akan berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita. Ambil keputusan dan pastikan kita mengalaminya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.